A per total sapi 350. Kemudian misalkan yang sapi dewasa, kita misalkan B, total sapi dewasa itu berarti termasuk sapi potong sama sapi perah. Kita misalin B per 350 sama dengan 3/5. Ini dulu, udah jelas belum? Udah, Kak. Nah ya, berarti kita harus nyari A sama B. Jadi di situ ada A per 350 sama dengan 3/5. Jadi kalau kita kali silang, 5A sama dengan 350 dikali 3. Nah, kita bagi 350 sama 5, dapatnya kan 70. Jadi A-nya 70 kali 3. Jadi A-nya 210. Nah, A tadi sebagai apa? A tadi sebagai sapi potong kan? Ya, sapi potongnya 210. Berarti sapi perahnya berapa? Totalnya 350. 140, Pak. 140. Berapa? 140. Ya, berarti kan yang sapi potongnya tadi udah didapat 210, berarti sapi perahnya 140. Kemudian sapi perahnya yang anakan 70, berarti yang dewasa berapa? 70. Sisanya. 10. Berarti kita tinggal nyari yang ini ya, yang dewasa. Karena di sini tadi peluang sapi dewasa 3/5. Nah, sapi dewasa tadi kita misalin B. Berarti kita cari yang B sama B per 350 sama dengan 3/5. Otomatis si B-nya juga sama kan jawabannya? Iya. Ya, B-nya juga 210. Yang B, yang dewasa. Berarti kalau yang ini yang 210 ini dewasa semuanya ya. Sapi dewasa termasuk potong plus perah ini. Kamu nggak? Jadi yang 210 ini jumlah total sapi dewasa, yaitu sapi potong dan sapi perah ada 210. Nah, di situ tadi yang dewasa, yang perah kan udah ada 70. Berarti sisanya berapa? 140. Sapi dewasa ya, sapi dewasa yang potong. 140 kan? Dapatnya dari 210 dikurang 70. Jadi dapatnya 140. Nah, sih berarti di sininya 140. Kemudian anakannya berarti berapa? Totalnya 210. Dewasanya 70. Nah, itu yang ditanya. Yang ditanya adalah tadi berapa sapi potong yang anakan. Jawabannya yang 70. Bisa. Nah, silakan. Kalau ada yang mau bingung, mau tanya silakan. Ada yang masih bingung? Kak, Gimana? itu 210 dikurang 70 dari mana ya? Yang mana? Yang ini? Iya.
Kan di situ tadi 70 diambil dari yang sini. Tadi kan kita nyari yang pertama tadi 210, yang sapi potong, yang ini 210. Totalnya ada 350, berarti kan sisa 140. Sapi perah. Nah, sapi perah anakan udah ada 70 di soal. Berarti kan sisanya 70 kan? 140 dikurang 70. Jadi 70. Terus, peluang sapi dewasa 3/5. Dewasanya kita misalin D totalnya. Dewasa ini termasuk yang potong dan perah. Nah, kita misalin B, otomatis kan sama, jawabannya 210 juga. 210 ini sapi potong dewasa plus perah. Nah, sapi dewasanya, dewasa potongan udah ada 70 tadi kita cari. Jadi total sapi potong dewasanya, sapi dewasanya ada 210 dikurang sapi perah 10. Jadi sisanya 140. Udah jelas belum? Terus, Kak. Sudah. Yang lain. Ada lagi. Lagi nggak? Untuk nomor 15, ada lagi yang dibahas? Nomor 15. Cukup. Cukup. Cukup, Kak. Kalau sudah, kakak lanjutin ke nomor 15 ya. Nah, soalnya 5 angka yaitu 1, 2, 3, 4, 5 akan disusun tanpa pengulangan menjadi 120 angka. Jika bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil, maka bilangan yang menempati urutan ke-25. Jadi diurutin dari paling besar sampai paling kecil. Berarti angka pertamanya berapa kalau dari paling besar? 5. 5 ya. Angka kedua 4. 4. angka ketiga 3, angka keempat 2, angka terakhir 1 berarti ya. Iya. Urutan ke-25. Untuk soalnya udah nyambung ya apa yang ditanya? Sudah. Jelas tulisannya enggak? Jelas. Jelas, Jelas, Kak. Kak. Jelas, Kak, jelas. Lebih gede lagi. Gede lagi dikit ya. Ya, ini tanya urutan ke-25. Berarti angka pertama itu adalah dimulai dari 5. 1, 2, 3, 4.
Nah, angka pertama ini 5. Berarti cuma ada satu cara, yaitu angka 5. Nah, angka belakangnya berarti mulai dari 4, 3, 2, 1 ya. Berarti ada 4 angka di belakang. Nah, 4 angka ini berarti bisa kita isi di sini 4 cara, di sini 3 cara, di sini 2 cara, di sini 1 cara. 4 cara ini berarti angka 1 sampai 4. Jadi untuk angka apa namanya? Puluhan ribu ya, untuk angka ribuan. Untuk angka ribuan bisa diisi 4 cara, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Untuk angka ratusan bisa diisi 3 angka, karena tadi kan angkanya nggak boleh sama. Jadi misalkan sudah kepilih 1, nggak boleh kepilih lagi. Misalkan 5 ini udah dikepilih kan. Nah, di sini kan ada 4, berarti sisanya 4 untuk kolom yang kedua. Kemudian sudah kepilih yang kolom kedua ini, misalkan kepilih angka 4, berarti sisanya 3 kan, dan seterusnya. Sisa 2, sisa 1. Jadi kalau banyak caranya tinggal kaliin aja, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ini 24. Ini berarti udah urutan kedua 4, tinggal nyari urutan kedua 5. Urutan kedua 4-nya dimulai dari angka 5 dan berakhir di angka 1. Nah, berarti urutan kedua 5-nya, kan angka 5 udah habis, berarti dimulai dari angka 4. Angka depannya. Dimulai dari angka 4, cuma ada satu cara. Berapa berarti untuk angka pertama yang dimulai dari angka 4 yang paling besar? Berapa? 4, 5, terus 5, 3, 2, 1 ya. Ini kan? Nah, ya. ada nggak di opsinya? Ya ini berarti ini urutan kedua 5. Kan ini udah 24 nih. Berarti setelahnya 25, urutan kedua 5 ini. Kita cek. Nggak nyampe Kak otak buat kayak gitu. Nggak nyambung. Masih belum Nggak, nyambung. nggak Cok, Kak. 4, 3, 2, 1. Kak. Kalau di soal ini yang A ya, nanti kakak jelasin lagi. Jawabannya yang A. Maksudnya gini loh. Misalkan diurutin kan angka yang paling besar tadi kan urutnya angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Mau disusun dari yang besar sampai kecil kan? Berarti kan angka yang pertama 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian berapa lagi? 5, 4, 3, 1, 2. Nyambung nggak? Kemudian 5, 4, 3-nya kan udah habis nih. 21, 1, 2 udah dibalik. Berarti ke angka 2. Ya. Kan udah 5, 4, 3, berarti 5, 4, 2. Terus di sininya 3, 1. 5, 4, 2. Ini kalau manualnya. 1, 3, maksud dari soal. Nyambung nggak? Kemudian 5, 4. 5, 4, 2-nya kan udah habis. Udah 3, 1, 1, 3 udah dibalik. Jadi ke 5, 4, 1. Sisa angkanya 3, 2. 5, 4, 1, 2, 3. Ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. Nah, yang ditanya itu urutan kedua 5. Titik-titik kedua 5. Angka yang kedua 5 itu berapa kalau diurutin dari besar ke kecil? Otomatis kan logikanya kita cari yang angka 5. Di depan angka 5 ini totalnya ada berapa?
yang di depannya angka 5. Berarti kan kita buat kotak, 5 kotak ya. Nah, 5 kotak. Nah, angka yang di depan ini, yang kotak pertama, ini harus 5. Berarti kan cuma ada satu cara. Jadi yang di dalam kotak ini cara ya, Nak ya. Nah, yang di dalam kotak ini cara, cuma ada satu cara, yaitu angka 5. Nah, kita mau mulainya dari angka 5. Kemudian angka belakangnya ini kan ada 4 angka. Nah, kemungkinannya kalau 5 sudah dipilih kan berarti 4 cara. 4 ini bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kemudian misalkan ini sudah kepilih angka 4 misalkan. Berarti kan ini tinggal 3. Apa aja 3 itu? Misalkan 1, 2, 3. Kenapa kita ngambil 4? Karena kan tadi dimulai dari yang paling besar. Terus untuk angka berikutnya berarti sisa 2. Sisa 2 berarti misalkan 1 sama 2. Ya, ini sisa 1, yaitu angka 1. Jadi di sini untuk cara pengisiannya. Jadi ternyata setelah kita isi, totalnya itu yang depannya angka 5, ada 24 angka. Jadi yang depannya angka 5, itu kalau kita cari satu-satu, totalnya ada 24. Yang depannya angka 5. Nah, yang depannya angka 5 kan sudah habis. Totalnya ada 24. Berarti untuk angka yang berikutnya, yang angka urutan ke-25, berarti dimulai dari angka 4, karena angka 5-nya sudah habis. Berarti urutan ke-25 dimulai dari angka 4. Dilanjutin angka berapa? Karena dimulai dari yang besar, berarti dimulai dari 5. Karena 4 sudah kepilih, jadi sisanya 3, 2, 1. Jadi urutan ke-25 adalah ini. 4, 5, 3, 2, 1. Kak, misalnya yang ditanya urutan ke-26. Udah kita buat lagi bawahnya. 4, 5, 3, 1, 2. Ya, 21 berarti 1, 2 kan? Ini dia urutan ke-26 atau U26 lah. Dan seterusnya. Tinggal yang diminta urutan keberapa. Nyambung belum? Nyambung ya? Bung. Nyambung. Saya. Ada lagi yang mau ditanya yang lain? Kak, kalau U27 berarti 45231 bukan, Kak? 45, iya benar, 45231. Karena kan 453-nya udah habis. 21, 12 udah habis. Berarti kalau U27 berarti 45231, benar. Nyambung ya? Nyambung, Kak. Lanjut. Yang lain gimana? Ada yang bertanya enggak? Oke, kalau ada, kakak lanjutin. Soal nomor 17.
Restoran X menyediakan 8 menu makanan, 5 menu minuman, dan 3 menu dessert. Setiap orang akan memilih 2 makanan, 1 minuman, dan 1 dessert dengan bayar 20.000. Banyaknya kombinasi pilihan menu seharga 20.000 adalah di situ makanannya ada 8 makanan, 5 minuman, sama 3 dessert. Yang ditanya banyak cara. Banyak cara atau banyak kombinasi? Banyak cara, 2 makanan, 1 minuman, 1 dessert. Ini 8 kombinasi 2, 5 kombinasi 1, sama 3 kombinasi 1 dikaliin bukan sih, Kak? Iya, benar. Itu ya, bisa ya? Jadi kita bahas sama-sama. Soalnya udah jelas ya. Nah, yang ditanya banyak cara, 2 makanan, 1 minum, 1 dessert, yang harga 20.000 totalnya. Nah, makanannya 8. Milihnya 2, berarti kombinasi 2 dari 8 dikali kombinasi 1 dari 5 dikali kombinasi 1 dari 3. Kita cari 8 faktorial. Kalau kombinasi, 8 kurang 2, 6 ya. Kali 2 lagi, 2 faktorial. Kalau kombinasi 1, 5, pasti hasilnya 5, nggak usah dicari. Ya, atasnya aja. Kalau kombinasi 1, 3, otomatis 3. Kita nyari yang ini. Berarti karena di bawahnya 6 faktorial, jadi 8-nya kita jabarkan sampai dengan 6. Faktorial 2. Kali 5, kali 3. Kita coret 6-nya. 2 sama 8 kita coret, dapat 4. Jadi 4 kali 7, 28 kali 5 kali 3. 8 kali 5, 140 dikali 3. 402 cara atau banyak kombinasi. 402 cara, jawabannya yang B. Untuk nomor 17. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 17? Nah. Kak, Gimana? soal yang dikirim di grup beda. Soal yang dikirim di grup beda. Soalnya Iya. Yang di grup itu khusus kuantitatif doang, yang ini sebelum-sebelumnya ada. Oh iya, yang di grup itu cuma yang kuantitatif aja kan. Kalau di ini ada 2 bagian ya. Biasanya 5 soal di bagian awal, sama yang kuantitatifnya dimulai dari 61 sampai 80. Bukan? Iya, Kak, benar. Oh iya. Nanti kita bahas itu juga. Kita bahas yang bagian pertama dulu, yang ke soal bahasa Indonesia. Ini bagian-bagian awal. Penalaran, masuk penalaran. Penalaran itu ada 5 soal, ada 6, 15, ada soal. Ke situ kalau kita selesai, nanti baru ke situ. Kita selesai yang ini dulu ya. Untuk nomor 17 ada yang ditanyain nggak? Aman, Kak. Aman ya. Jadi soal nomor 18. Soal nomor 18. Soalnya jika X1, X2, X3 sampai X50 atau suku pertama sampai suku ke-50 adalah bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya merupakan bilangan kuadrat
Kalau dijumlahin totalnya dari X1 tambah X2 atau U1 tambah U2 sampai U50, jumlahnya bilangan kuadrat, maka nilai U50 atau X50 terkecil yang mungkin. Kalau terkecil karena dia bilangan ganjil, maka kita mulai dari 1. Kita coba mulai dari 1. Tadi ada sampai 50 ya. X1, X2, X3 sampai dengan X5. Jadi jumlahnya tadi bilangan kuadrat, jadi X1 tambah X2 tambah X3, atau boleh kalian ganti dengan U boleh. Ini jumlahnya bilangan kuadrat. Nah, ini ditanya X50 terkecil. Berarti yang paling kecil. Kan bisa aja, misalkan jumlahin bilangan ganjilnya nggak harus dari 1, bisa aja dari 3 atau dari 7. Misalkan yang penting jumlahnya bilangan kuadrat. Tapi karena dia dimulai dari yang terkecil, jadi kita mulai dari angka 1. Coba mulai dari 1. Berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Sampai ujungnya berapa kalau dimulai dari 1? 98. 8 genap. Jadi 99 ya. Ya. Kan kalau 1 sampai 100 ada bilangan ganjil dan bilangan genap. Otomatis kalau ada 100 angka, berarti bilangan genapnya 50, bilangan ganjilnya 50. Nah, bilangan genap yang ujung dari 1 sampai 100 kan berarti bilangan genapnya 100. Berarti bilangan ganjil yang dimulai dari 1, berarti ujungnya 99, yang ke-50. Nah, kita cek jumlahnya bilangan kuadrat apa enggak. Masih ingat rumus SN? Ini kan aritmatika ya. N per 2, A plus UN ya. Ada 2, bisa pakai, terserah mau pakai yang mana. Kakak tulisin dua-duanya. N1 kali itu. Kalau mau pakai 2A di sini N1 min B. Kalau mau pakai A berarti pakai UN, suku terakhir. Nah, di sini N-nya berarti berapa N-nya? 50, karena yang mau dijumlahin ada 50 suku. Berarti 50 per 2, A-nya 1, UN-nya 99. 50 bagi 25, 50 bagi 2, 25. 1 tambah 99, 100. 25 kali 100, 2.500. Nah, ini bilangan kuadrat bukan? 2.500. Ini adalah bilangan kuadrat bukan? Bilangan. Nah, atas ini bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat dari berapa? Dari 50. Ya, enggak? Kan 2.500 itu sama dengan 50 kuadrat kan? Nah, berarti 2.500 adalah bilangan kuadrat, berarti sesuai. Berarti nilai X50-nya berapa berarti? 99. Nah, berarti 99 jawabannya. Jadi X50 sama dengan Saya nggak ketemu ya? Oke, rumus UN SN-nya kali yang salah. Gimana? Ya, Jawabannya yang B. Di opsinya yang B99. Yang 99 atas dari mana? Yang ini. Kan sukunya kan dari 1 sampai 50. U1 sampai U50. Ya. Nah, kan kalau misalnya bilangan ganjil dimulai 1, suku ke-50-nya berarti 99 karena ganjil. Kalau genap 1 sampai 100 kan totalnya ada 100 suku. Kalau dibagi 2, genap sama ganjil, berarti yang genap ada 50 suku, yang ganjil ada 50 suku.
Nah, bilangan genap ujungnya itu 100. Berarti kalau bilangan ganjil ujungnya 99. Yang sisanya 50 ganjil, 50 genap. Yang 50 ganjil ujungnya 99. Yang 50 genap ujungnya 100. Atau kalau mau nyari, itu kan secara logika aja, misalkan nggak 99, bisa kita cari untuk UN-nya berapa. Berarti kan UN-nya kita nggak tahu berapa ya. Nah, di situ UN-nya A plus N1 kali B. A-nya kan 1. N1 kali B. B-nya berapa? B-nya 2. Nah, suku N-nya kan tadi diminta suku ke-50, berarti N-nya 50 ya. Nanti aja N-nya 50. 1 plus N-1-nya berarti 49 kali 2. 49 kali 2 berapa? 9 lah. Jadi suku ke-50-nya 9. Ini kalau mau pakai rumus. N. Ya, A plus N-1 kali. A-nya 1, bedanya 1 ke 3 kan 2, 3 kali 5 2, jadi bedanya 2. Nomor 18. Jawabannya yang B. Nah, dia pas. Ternyata setelah dijumlahin, hasilnya bilang kuadrat. Aman untuk nomor 18? Aman, Kak. Saya. Aman. Tujuh orang duduk pada kursi berjajar, peluang 3 orang yang sama duduk berdampingan. Ini sebenarnya soalnya garancu 3 orang yang sama, orang yang sama. Sebenarnya sepertinya 3 orang ini perempuan, misalkan 7 orang, 3 diantaranya perempuan. Yang ditanya peluang 3 perempuan duduk berdampingan. Maksudnya 3 orang itu duduknya nggak mau dipisah. Jadi selalu berdekatan 3 orang. Maksud dari soal ini, ada di sini peluang 3 orang yang sama duduk berdampingan. Masa orang sama? Peluang 3 orang yang sama. Maksud dari soal ini mungkin begitu. Karena ada 7 orang, 3 diantaranya perempuan. Yang ditanya, peluang 3 perempuan duduk berdampingan. Selalu duduk berdampingan. Nah, mungkin maksud soalnya begitu. Udah jelas ya soalnya ya. Jadi ada 7 orang. Jadi kakak misalin tadi, yang 3 orang yang sama itu maksudnya 3 perempuan. Ada 7 orang, 3 perempuan, berarti sebenarnya 4 laki-laki ya. Yang ditanya tadi, peluang 3 perempuan selalu duduk berdampingan. Nah, berarti kan kalau peluang NA dibagi NS ya. Berarti nyari apa dulu, NS-nya dulu boleh, NA-nya dulu boleh. Kalau nyari NS, berarti untuk duduknya bebas, tidak dibedakan antara perempuan dan laki-laki, karena yang ditanya total semua kemungkinan duduk. Berarti ada 7 orang, jadi 7 faktorial untuk NS-nya. Kemudian untuk NA-nya, NA-nya itu yang ditanya, kejadian A itu kejadian
peluang 3 perempuan selalu duduk berdampingan. Jadi kan ada 3 perempuan, 4 laki-laki. Berarti duduknya itu dihitungnya sebenarnya cuma ada 2 ya. Yang di sininya 4, di sininya 3 kan. Nah, yang 3 ini dianggapnya 1. Karena dia kalau mau pindah harus ke 3-tiganya. Jadi, sebenarnya yang duduk itu ada 5 totalnya. 5 orang yang akan disusun. Nyambung nggak? Dari sampai sini dulu. 5 orang ini 4 laki-laki sama yang ini, yang 3 orang ini dianggap satu paket. Ngerti Kak, ngerti. Nyambung ya? Jadi kan ada 4 sama 3. Nah, 3 orang ini nggak mau dipisahin. Jadi kalau dia mau pindah posisinya, 3-tiganya ini harus pindah. Jadi dianggapnya 1. Nah, 3 orang ini dianggap 1 sama sisanya 4 orang. 4 orang laki-laki. Jadi totalnya ada 5 orang. Nah, 5 orang ini yang mau disebar di 7 kursi tadi. Berarti NA-nya itu 5 faktorial dikali 3 faktorial. 3 faktorial itu yang perempuan tadi. Kan si perempuan tadi duduknya bisa tukeran juga. 3 faktorial. Nah, jadi untuk peluangnya, jadi peluangnya 5 faktorial kali 3 faktorial per 7 faktorial. Di bawahnya kita jabarin sampai 5. Faktorial, 3 faktorial itu kan 3 kali 2 per 7, 6, 5. Faktorialnya kita coret. 3 kali 2, 6. Jadi dapatnya 1 per 7. Jadi peluangnya 1 per 7. Jelas belum? Karena duduknya berjajar, jadi langsung difaktorialin. Tapi kalau dia duduknya siklis atau duduk di meja bundar, harus dikurang 1, N-1 faktorial. Kak, 3 itu di mana, Kak, tadi? 3 yang ini. Yang mana ini? Yang atas. Ya. 3 faktorial ini. Ya. Dari sini. Dari 3 perempuan tadi. Karena kan yang perempuannya duduknya juga bisa tuker-tukeran. Dari sini. Saya ABC. Kan bisa aja duduknya ACB. Atau BAC. Jadi bisa tukeran tempat duduknya. Jadi totalnya kalau dicari langsung difaktorialin aja. Kalau ada 3 orang yang 3 faktorial. Kalau ada 4 orang, berarti 4 faktorial. Kak, itu 6-nya dicoret sama berapa, Kak? 6-nya dicoret sama 3 kali 2. 3 kali 2 kan 6. Coret sama 6. Oh iya ya, Kak. Nah, nyambung nggak? Nah, yang atas kan berarti habis tinggal 1. Yang bawah masih ada 7.
Cukup untuk nomor 19. Kak. Cukup. Nomor 20. Soal nomor 20. Ini ada apa pergi dari kota A ke kota B dengan mengendarai motor. Apa berangkat dari kota A menuju arah utara sejauh 10 km, lalu berbelok ke arah timur sejauh 25 km, kemudian belok lagi ke arah selatan 3 km untuk sampai di kota B. Jarak kota A dan kota B berdasarkan perjalanan apa? Kalau yang ditanya jarak kota A dan kota B berdasarkan perjalanan apa, jadi tinggal ditambahin aja semua. 37, Tambah 37. Jadi jawabannya yang E. Karena dia nggak ditanya jarak terpendek. Kalau di jarak terpendek, berarti kita gambar. Kalau misalnya diambil garis, misalnya jarak kota A ke kota B, jika ditarik lurus dari A langsung ke kota B. Ini harus kita gambar. Jadi kalau misalnya cuma ditanya jarak kota A ke kota B berdasarkan perjalanan, berarti tinggal ditambahin aja. 10 tambah 24, 34, tambah 3, jadi 37. Jadi kalau misalnya dari kota A langsung ke kota B, diambil garis lurus, berapa jaraknya? Itu harus kita gambar. Kan soalnya kayak gitu, berarti kita gambar. Tadi soalnya dari si A dari kota A mau ke utara sejauh 10 km ya. Nah, ini utara. Jadi kalau utara kan ke atas. Kemudian ke timur sejauh 24. 24. Kemudian ke timur. Kalau ke timur berarti ke kanan. Kemudian ke selatan. Selatan kemana? Ke bawah atau ke atas? Bawah. Ke bawah. Sejauh 3. Ya, kota B. Nah, kalau ini misalkan ditanya, jika ditarik garis lurus dari A ke B, berapa jarak dari A ke B? Nah, kita gambar. Dari sini ke sini 3, berarti kalau kita buat juga ya. Sini 3, berarti sisa gambarnya kurang tepat ya. Anggap ini misalkan 7 ya. Dari sini ke sini 3, berarti dari sini ke sini 3 juga, sisanya 7. Ini 4. Nah, berarti dari A ke B pakai Pitagoras. 7, 4, pasangannya berapa? 25. 25. Nah, jadi dari A ke B itu jawabannya 25. Kalau misal yang ditanya jarak terpendek. Jarak terpendek jika dari A ditarik garis lurus. Jawabannya baru 25. Kalau kan di soalnya tadi nggak disuruh kayak gini, cuma disuruh berdasarkan perjalanan hafal. Jadi tinggal dijumlahin aja. Ya, jelas belum soalnya? Bisa ya. Yang penting tahu kalau soal begini harus tahu arah mata angin. Kalau utara ke atas, timur ke kanan, barat ke kiri, selatan ke bawah. Cukup ya untuk nomor 20 ya. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 20? Silakan. Aman untuk nomor 20? Aman Kak, lanjut.
Kelihatan nggak soalnya? Kelihatan Kak? Soalnya nomor 1, 7 pangkat 10 adalah, kan nggak mungkin kita hitung. Jadi kalau ketemu soal begini, kita cari polanya. Jadi jawabannya itu yang E ya. 7 pangkat 10. Kalau ketemu perpangkatan, itu kita buat polanya dulu. 7 pangkat 1 berarti 7. Kita mau hitung pengulangannya dia berapa kali. 7 pangkat 2, 49. 7 pangkat 3, itu 3, 4, 3. 7 pangkat 4. Nah, ujungnya 3 nih. Kali 7 berapa? 1 ya. Jadi angka satuannya pasti 1. Kita cek 7 pangkat 5. Berarti yang ini hasil dari 74, 7 pangkat 4 dikali 7. Berarti nanti ujungnya 7 lagi ya. Nah, berarti dia ngulangnya setiap 4, periodenya 4. Jadi setiap 4 gitu nanti ngulang lagi deh. Nanti berarti 7 pangkat 6 dia ujungnya 9. Nanti 7 pangkat 6, 7 pangkat 7 nanti ujungnya 3. Dan seterusnya. Jadi pengulangan itu setelah 4 kali nanti baru ngulang lagi ke awal. Ngulang lagi ke 7. Nah, di situ ada 7 pangkat 10. Di sini pangkatnya 10. Tinggal kita bagi 4. 10 dibagi 4, dapatnya 2. Sisa berapa? 10 bagi 4, dapatnya 2. Sisanya berapa? Pak. Sisanya 2. Nah, sisanya 2 berarti kan dimulai dari atas. 1, 2. Otomatis nanti 7 pangkat 10, angka satuannya 9. Angka satuannya 9. Nah, cari di opsi pilihan ganda yang ujungnya 9. Yang enggak. Jadi yang diambil sisanya ya. Yang diambil sisanya. Ini sisanya. Kalau sisanya 3, berarti angka satuannya berapa? 3. Kalau sisanya 0? Kalau sisanya 0, ya berarti 1. Habis, berarti dia di ujung terakhir. Terakhir. Gimana? 10, pangkatnya. Pangkat yang ditanya. 10 dari pangkat. 4-nya dari mana, Kak? 4-nya dari pengulangan. Kan dia tadi 7 pangkat 1, 7. 7 pangkat 2, 49. 7 pangkat 3, 3, 4, 3. 7 pangkat 4, itu nanti ujungnya 1. 7 pangkat 5, dia nanti 7. Balik lagi ke awal. Jadi dia 4 ini dari 4 kali. Bedanya ada 4. Nanti untuk 5, dia nanti ngulang lagi ke sini. Untuk 7 pangkat 6, nanti ke sini dan seterusnya. Nanti bolak-balik terus. Jadi kalau pangkatnya 10, tinggal dibagi 4, dapat 2, sisanya 2. Nah, ini kita pakai sisa. Sisanya berapa? 2, berarti 1, 2. Jadi pasti nanti angka satuannya 9. Kalau sisa 3, berarti angka satuannya 3. Kalau sisa 4, berarti angka satuannya 1. Dan seterusnya. Ngerti, Kak, ngerti. Nyambung ya. Untuk soal yang lain juga sama. Nanti kalian cari polanya dulu. Kan nggak harus 7 nanti soalnya. Bisa 3, bisa 5, dan seterusnya. Bisa 3, bisa 6, dan seterusnya. Jadi kalian cari polanya dulu. Periodenya, ulangnya dia berapa kali. Kalau ini 4 untuk 7. Nggak tahu kalau yang lain. Makanya kalian cari polanya dulu. Udah jelas? Jelas, Kak. Nah, jadi jawabannya E tadi ya. Cari aja yang ujung.
dalam sebuah lingkaran terdapat sebuah segitiga siku-siku sama kaki yang setiap sudutnya menyusun sisi lingkaran. Jika diameter lingkaran tersebut 10, maka luas segitiga. Kalau segitiga siku-siku sama kaki, berarti satu sisinya, yang lainnya adalah diameternya. Jadi ada lingkaran, kemudian di dalamnya ada segitiga siku-siku sama kaki. Ini untuk soalnya jelas ya. 10 cm, yang lingkarannya luas lingkaran. Luas segitiga. Diameternya 10. Nah, tadi segitiga siku-siku sama kaki. Otomatis kalau siku-siku sama kaki ya kan berarti segitiga siku-siku sama kaki ya. Sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya 90 derajat. Sudut keliling yang menghadap diameter itu besarnya 90 derajat. Karena diameternya 10, berarti jari-jarinya 5. Sini 5, sini 5. Otomatis dari sini ke sini, tinggi segitiganya. Tinggi segitiganya berarti 5, karena jari-jarinya 5. Ini luasnya bisa dicari kan? A kali P bagi 2. Jadi alasnya dari sini sampai sini, diameter kan? 10, tingginya 5 dibagi 2. 10 bagi 5, 10 kali 5, 50. 25, Pak. Ya, jawabannya 25. 25 itu yang C. Sudah jelas belum? Jelas. Jelas, Kak. Bisa ya? Bisa ya? Ada pertanyaan nggak untuk nomor 25? Kata kuncinya tadi segitiga siku-siku sama kaki. Tapi ini harus sama dengan ini. Lanjut ya. Gambar garis segi panjang sisi persegi pertama adalah 5. Dan setiap sudut persegi kedua menyebut sisi persegi pertama. Perbandingan luas persegi pertama dan persegi kedua. Nah, persegi pertama berarti sisi kali sisi. Berapa sisi kali sisi? Sisinya yang pertama, luas persegi pertama itu yang besar kan? Luas persegi yang pertama itu yang besar. L1 banding L2. L1-nya berarti 5 kali 5 ya. Untuk L2-nya sisinya berapa untuk yang di dalam itu? Kita ambil Pitagoras dari 3 sama 2. Berapa? Tinggal dibagi 2 aja nggak itu, Pak? Ya tinggal diakarin aja. Bukannya kotak kecil itu setengah dari kotak gede ya, Kak? Setengahnya belum tentu. Karena dia perbandingan 32. Tapi kalau Nah, dicari, atau kalau mau cari juga boleh sih. Tinggal itu kan segitiganya ada 4 tuh ya. 3 kali 2. iya, setengah. Jadi kan alasnya 3, itunya 2 ya. 3 kali 2 berapa? Alas kali tinggi bagi 2. 3 kali 2, 6. 6 bagi 2, 3. Ya. Berarti satu segitiga itu 3. Kalau ada 4 berarti 12 kan. Berarti tinggal 5 di 12. Halo.
Kedengaran nggak suara kakak? Halo? Kedengeran Kak. Dengeran Oke. Kak. Ini kan segitiganya berarti kongruen. Ada 4 segitiga. 3, 2 di sini tadi berapa ya? Segi 2, segi 3. Nah, kita tinggal nyari. Ini mau kita cari ya, yang di dalam. Bisa tinggal 25 dikurangi luas 4 segitiga. Luas 4 segitiga berarti 4 kali A kali T bagi 2. Berarti 25 dikurang 2 kali alasnya 3, ininya 2. Berarti 25 kurang 12. 13. Jadi luas persegi yang di dalam itu 13. Jadi perbandingannya 25 banding 13. Atau bisa juga pakai Pitagoras. Ini berarti nyari yang ini ya, sisinya ya. Sisi kan sama. Cari R. Cari yang lain. R sama dengan akar 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Sisi miring kan ditambah 9 tambah 4. 13. Jari-jarinya, jari-jari. Panjang sisi yang persegi duanya akar 13. Berarti sisi kali sisi, akar 13 kali akar 13. Kan 13. Sama cara. Pakai yang Pitagoras boleh, pakai yang segitiga juga boleh karena kongruen. Jadi 25 banding 13. Itu jawabannya yang E. Ada pertanyaan untuk nomor 63. Bisa ya? Bisa Kak. Diketahui segi 4 ABCD adalah segi 4 tali busur dalam sebuah lingkaran. AB 3 lurus dengan CD dan AD 3 lurus dengan CD. Jika AB sama dengan 8 dan AD sama dengan 6, maka AB tegak lurus CD dan AD tegak lurus CB. Artinya 8, AD-nya 6. Kalau dibuat, tadi ada lingkaran. Dianggap lingkaran ya. Kemudian AB tegak lurus dengan BC kan tadi ya. Dan AD tegak lurus dengan BC. AD tegak lurus sama BC berarti siku-siku. Jadi ternyata setelah kita gambar itu bentuknya adalah persegi panjang. Si AD-nya 8, si AD-nya 6. Ini kan ujung-ujung ini kita tarik dari D ke D. Jadi diameter lingkaran. Nah, panjang BD-nya kita cari dengan menggunakan Pitagoras. 6, 8 pasangannya berapa? 10. 10. 10 ya. Langsung aja ya, 10 ya. Ataupun pakai Pitagoras boleh. 6 kuadrat tambah akar 100. Jadi kalau BD-nya 10 berarti jarak jari-jarinya 5 ya. 5. Jadi luasnya pi R kuadrat. 25 pi. 5 pi. Jawabannya 25. Jawabannya tadi yang B. Hari ini cukup. Silakan kalau ada yang ditanyakan, sisanya nanti hari ke 1. 65 sampai 80. Kemudian
selesai. Aman, Oke, Kak. untuk nomor aman ya, bisa ya. Cukup, ada yang ditanyain lagi? Ada. Nah, kalau nggak ada, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari bisa dipahami dengan baik. Maka akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Toko Shita.